mendengarkan podcast ini, entah itu di rumah, di perjalanan, atau sambil beristirahat sejenak dari aktivitas kalian. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami di podcast Ruang Kebaikan. Saya Ananda dan semoga obrolan singkat kita hari ini bisa menjadi teman yang menyenangkan sekaligus memberi makna. Nah, di sini saya ditemani oleh narasumber kita, Mbak Resa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga para pendengar juga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, baik. Senang sekali bisa berbincang pada hari ini. Nah, di episode kali ini kita akan membahas suatu bentuk kebaikan yang sering terdengar sederhana ya, tapi kita semua orang itu mudah untuk melakukannya loh. Nah, contohnya itu kebaikan dalam maafkan. Nah, banyak orang menganggap bahwa memaafkan itu sama dengan melupakan kesalahan orang lain. Menurut Mbak Resa, apa sih sebenarnya makna dari memaafkan itu? Jadi memaafkan itu bukan berarti melupakan atau membenarkan kesalahan orang gitu ya. Tapi memaafkan itu adalah keputusan di mana kita melepaskan sebuah amarah, kemudian dendam dan luka yang kita simpan, yang kita pendam. Jadi dengan memaafkan mungkin itu bisa jadi kayak kita itu nenangin diri kita gitu. Nah, pada kenyataannya memaafkan itu seringkali terasa berat ya kan? Nah, kenapa hal ini tuh bisa terjadi? Oke, karena memaafkan itu berkaitan langsung dengan perasaan dan ego kita ya. Ada rasa kecewa, sakit hati, kemudian takut, misal kita takut disakiti lagi gitu. Namun jika luka itu terus disimpan, justru kita sendiri yang akan merasa capek atau merasa ada beban emosional. Nah, agar lebih dekat dengan pendengar, bisa diberi contoh sederhana Kak tentang kebaikan dalam memaafkan itu. Oke, sebenarnya kebaikan dan memaafkan itu sering banget kita jumpai ya. Misalnya dalam keluarga ataupun pertemanan gitu. Misal ada ucapan yang menyakitkan atau kesalahpahaman gitu. Ketika kita memilih memaafkan dan membicarakannya dengan tenang, hubungan itu bisa kembali normal, bisa kembali membaik. Jadi memaafkan juga berarti belajar dari kejadian tersebut agar tidak terulang. Lalu, manfaat apa sih yang paling terasa ketika kita itu mampu memaafkan seseorang tersebut? Oke. Memaafkan orang itu kalau kita memaafkannya ikhlas ya. Jadi hati itu bisa jadi lebih ringan, kemudian kita jadi tenang. Kita tidak lagi terbebani sama hal yang bikin kita kayak gendel gitu loh. Memaafkan itu juga membantu kita untuk melangkah ke depan dengan perasaan yang lebih damai lagi. Nah, sebagai penutup nih, apa sih pesan Kak Eca untuk pendengar yang mungkin masih berjuang untuk memaafkan orang? Memaafkan itu adalah proses atau bukan paksaan ya. Tidak harus langsung memaafkan, tapi diawali dulu dengan niat. Jadi kalau udah niat mau maafin, itu barulah kita kayak berproses memaafkan seseorang tersebut. Jadi kita harus ingat bahwa memaafkan seseorang itu bukan tanda kelemahan, tapi itu adalah tanda kekuatan hati kita. Nah, terima kasih banyak Kak Eca atas waktu dan penjelasan yang sangat bermakna ini. Terima kasih kembali. Nah, semoga obrolan hari ini bisa menjadi pengingat bahwa memaafkan adalah salah satu bentuk kebaikan terbaik yang bisa kita berikan, terutama untuk diri kita sendiri. Nah, saya Ananda pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya dan teruslah menebar kebaikan dimanapun berada.